Dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali perkuliahan kita pada malam hari ini, membahas modul ke-9, modul yang terakhir pada pertemuan TTM yang ke-9 juga, tanggal 29 bulan 9 jam 9 tambah 1. Ya, serba 9 ini. Kita awali dengan doa. Doa saya persilahkan. Cukup. Nah, ini yang hadir juga 9 orang nih, termasuk saya. Ya, 9. Oke, pada penjadwalan proyek ini ya, modul 9 akan dibahas beberapa hal. Tolong dibuka modulnya, sudah dibaca belum? Belum. Bagus. Sekarang saatnya untuk membaca. Nah, Nah, jadi akan ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah penyusunan diagram jejaring. Kemudian yang kedua, penyelesaian proyek, percepatan proyek, kendala sumber daya. Ya, tolong perhatikan dengan seksama. Ya, kalau sudah ngantuk, sudah capek, silakan raup muka dulu. Ini ada hitungannya. Ya, kalau nggak ada hitungannya semakin harus lebih seger, karena karena teori mungkin akan lebih mengundang kantuk. Nah, penyusunan diagram jejaring. Jadi ini tadi judulnya adalah penjadwalan proyek ya. Nah, proyek itu apa? Proyek itu aktivitas unik. Unik itu tidak seragam setiap saat sama itu ya. Jadi beda-beda, beda waktu akan beda aktivitas, beda outputnya, unik. Aktivitas yang unik, kompleks, non rutin, tidak rutin, dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, spesifikasi, kerja tertentu, dan mempunyai tujuan tertentu. Kayak proyek bangunan, sekarang bangun rumah, Anda kontraktor gitu ya, punya proyek bangun rumah, besok bangun jembatan, besoknya lagi bangun jalan. Nah, itu kan unik, beda-beda. Diagram network atau diagram jejaring ini alat bantu untuk melihat kapan masing-masing pekerjaan di sebuah proyek itu dapat dimulai, dan juga kapan ya pekerjaan tersebut dapat diselesaikan. Ini alat bantu untuk memvisualisasi atau menggambarkan, mendeskripsikan pekerjaan kritis dan jalur kritis di dalam proyek yang sedang dijadwalkan. Itu apa namanya pengertiannya tentang alat bantu. Nah, selanjutnya adalah tentang, ini untuk teori bisa dibaca ya. Nah, ketika kita mau menggambarkan network diagram atau diagram jejaring, ada dua cara penggambaran. Yang pertama adalah activity on node. Aktivitasnya ada di dalam node. Jadi ini aktivitasnya ya digambarkan dalam node. Ini node ini titik, tapi besar ya.
Nah, panahnya adalah hubungan antar kegiatan. Jadi kalau ada entah bundar, entah oval, entah apa itu ya, biasanya digambarkan dengan lingkaran atau sedikit elips juga bisa. Nah, ada beberapa lingkaran nanti yang menghubungkan, kalau secara gambar itu ya panah. Jadi panah ini ikon atau icon hubungan antar kegiatan. Sementara kalau bullet atau node itu icon untuk kegiatan atau aktivitas. Ya. Jadi AON disebutnya AON. Kenapa? Karena aktivitasnya ada pada node. Nodes ya. Jadi activity-nya ada pada node, maka disebut activity on node, AON. Nah, kalau activity-nya ada pada panah, maka disebut activity on arrow. Activity on arrow, AOA. Ini ada node kejadian. Ya. Node-nya itu bukan sebagai aktivitas atau kegiatan. Kalau di AOA, node-nya adalah kejadian, peristiwa. Ya. Ini tanda panah. Nah, terkadang ini akan memerlukan kegiatan semu. Nah, karena ada penggabungan beberapa kegiatan yang mana karena diperlukan satu hubungan, maka dibuat tanda panah titik-titik terputus atau kegiatan semu dami, gitu ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini contoh ya, contoh. Langsung contoh. Ada diagram network. Ini ada 4 kegiatan. Ya, ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah ini kegiatannya adalah mencuci mobil. Nah, kalau kemudian kegiatan mencuci mobil itu didetailkan, di breakdown lebih detail, lebih rinci lagi, maka akan terdiri dari beberapa sub kegiatan seperti yang ada di contoh itu. Yang pertama mengeluarkan mengeluarkan mobil dari garasi. Langkah kedua kemudian membersihkan mobil dari bagian luarnya. Langkah ketiga membersihkan mobil di bagian dalamnya. Langkah keempat memasukkan mobil lagi ke garasi. Nah, seandainya kita ada 4 sub kegiatan, maka kita diminta untuk menggambar sekarang. Gambarkan kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 4 kegiatan tadi menjadi satu diagram network atau diagram jejaring. Nah, untuk menyingkat supaya bisa ditulis dengan enak, maka dikasih simbol notasi. Mengeluarkan mobil dari garasi itu dikasih notasinya A, kemudian membersihkan bagian luar itu B, membersihkan dalam luar. Ini maksudnya bagian dalam mobil itu C, masukkan ke garasi itu yang D. Nah, ada keterangannya di mana ini ada predecessor, pada pekerjaan yang mendahului. Nah, kayak misalkan kalau kita ingat nyanyian anak-anak tuh ya, bangun tidur ku terus
mandi, ya kan? Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi membantu ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, kalau dibuat urutan pekerjaan si anak tadi, pekerjaan yang pertama adalah apa? Bangun tidur. Habis itu apa? Mandi. Habis itu apa? Ya mandi, gosok gigi. Habis itu membantu ibunya berupa membersihkan tempat tidur. Ada 4 itu. Nah, pekerjaan yang mendahului mandi apa? Ya, bangun tidur. Bangun tidur ada yang ada pekerjaan yang mendahului enggak? Bangun tidur punya predesesor enggak? Nah, pertanyaannya sekarang, bangun tidur punya predesesor enggak? Predesesor adalah pekerjaan yang mendahului. Predesesor Mbak Nurul punya apa? Apa? Mbak Nurul jawabnya punya. Mbak Rica juga ada. Mbak Eni juga ada. Apa? Jawabannya apa? Beda. Kalau kemarin saya nanya, tolong kembali ke konsep, gitu kan ya. Nah, kalau sekarang pertanyaannya juga kembali ke soalnya, keterangan soalnya, kembali ke lagunya tadi. Nah, kalau lagunya ya ada. Jadi kalimat pertama adalah bangun tidur, ku terus mandi. Ya, sebelum bangun tidur ada enggak? Ya enggak ada. Ya kayak ini mengeluarkan mobil dari garasi ada enggak? Oh, ada, beli mobil dulu. Nah, kalau enggak bisa dikeluarkan dari garasi nih ya wis. Raramong rampung bahasannya. Sebelum itu ada lagi, Pak. Sebelum membeli mobil, ngumpulin uang dulu, kerja dulu ke Taiwan. Wis rampung. Kembali ke soalnya, kembali ke konsepnya. Lagunya kan bangun tidur, terus mandi, habis mandi gosok gigi dan seterusnya. Ada nggak predecessor sebelum bangun tidur? Oh ada. Tidur, sholat, berdoa. Iya bener. Tapi di dalam nyanyian itu tadi ada nggak? Itu pertanyaannya. Jadi menjawabnya berdasarkan konsepnya, ya, berdasarkan keterangan yang ada, berdasarkan lagu tadi. Kalau ini lagu, jadi tidak ngarang jawabannya. Besok kalau jawab UAS ya kayak gitu ya, jawab berdasarkan konsepnya itu apa, di dalam konsepnya, di modulnya itu apa, itu yang dijawab. Ingat minggu kemarin ya, ingat minggu kemarin saya pesen banget ya. Lihat soalnya, konteksnya apa. Benar, bangun tidur sebelumnya apa ya, bisa tidur, sebelum tidur main game Pokemon, harus mau rampung ya. Predecessor adalah pekerjaan yang mendahului, pekerjaan yang mendahului. Nah, mengeluarkan mobil pada contoh ini, ada nggak pekerjaan yang mendahuluinya? Lihat di sini predecessornya. Nah, ono sing jawab ada yo. Apik. Nah, ada, beli dulu mobilnya. Habis itu beli, bangun garasinya dulu, setelah rampung. Itu ngarang Waton Suloyo. Nah, kemudian di dalam soal, ya, di dalam soal ini membersihkan bagian luar, itu predecessornya atau pekerjaan yang mendahului adalah A. A itu mengeluarkan dari mobil. Ya. A itu mengeluarkan dari mobil. Membersihkan bagian dalam ini ya, bagian dalam itu C. Yang mendahului C apa? Di soal juga A. Ya, A yaitu mengeluarkan dari mobil. Jangan dijawab dihidupkan dulu mobilnya. Rampung ini kasusnya kayak tadi. Dan jawab sholat, berdoa, tidur dan seterusnya itu.
Itu jawab sesuai keinginan sendiri, bukan jawab sesuai dengan soal yang ada. Sekali lagi saya ingatkan, ini bentar lagi ujian akhir. Jangan jawab sesuai keinginanmu sendiri, sesuai aku pengen jawabnya ini berdasarkan pengetahuan yang sebelumnya, berdasarkan ini. Jangan, jawablah berdasarkan konsep yang ada, berdasarkan soal yang ada, keterangan soal yang ada. Yang keterangan soalnya kan ini tok, ya. Kreatif kalau nggak pada tempatnya ya salah. Kreatif harus ada pada tempatnya. Nah, kemudian memasukkan mobil ke dalam garasi, itu predesesornya adalah B dan C. B dan C. Ya, B dan C itu kegiatan yang mendahului D. Jadi predesesor adalah kegiatan yang mendahului atau pekerjaan yang mendahului. Nah, sekarang kalau dibuat gambar dalam diagram jejaring bagaimana? Nih, kita tadi ada dua cara, satu AON dan AOA, activity on node, dan yang kedua activity on arrow. Nah, ini activity on node. Ini A. Habis dari A kemudian kan ke B. Tadi mengeluarkan mobil, B membersihkan bagian luar, yang C membersihkan bagian dalam. Dua-duanya didahului oleh A, ya kan? Kemudian habis pekerjaan A selesai, B, kemudian A selesai, dilanjut dengan C. Setelah B dan C selesai, maka melakukan kegiatan D, ya kan? Nah, ini adalah lamanya. A mengeluarkan 5 menit ya. Satuannya apa itu? Menit apa detik? Menit. Kemudian C itu 20 menit, B 30 menit, D 5 menit juga. Nah, activity-nya ditaruh di node, ditaruh di lingkaran ini, oval atau elips. Itu kalau AON. Tapi kalau AOA itu activity-nya ada di arrow. Activity on arrow. Maka activity-nya yang A 5 menit itu ditaruh di arrow. Maka bedanya adalah ini A, maka kita kasih nama yang lain, misalkan 1. Pakai angka biar beda ya. Nah, 1 kedua itu ada kegiatan yang namanya mengeluarkan mobil dari garasi. Nah, sudah. Kemudian habis itu dari nomor 2 ke nomor 3 itu ada peristiwa yang bernama B, membersihkan bagian luar selama 30 menit. Habis itu dari dari nomor 2 ke 4 itu ada kegiatan membersihkan bagian dalam selama 20 menit. Nah, habis membersihkan bagian dalam dan luar, ada kegiatan yang terakhir adalah memasukkan mobil ke garasi. Sini, lihat. Pertanyaannya, kenapa kok enggak juga dibuat garis ini garis ini, serat gini dari sini. Nih, kenapa kok enggak dibuat ada garis dari nomor 3 ke apa sih ke 5. Kenapa kok nggak kayak gini? Ini ada 4 ke 5. Kan habis B itu kan D, habis C itu kan D. Tapi kenapa kok nggak dibuat garis ke sini? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Apa? Karena apa? Lihat di modul Anda. Di modul Anda halaman 9.11 ya. 9.11. Kenapa itu? Kok titik panahnya tidak dari 3 langsung garis lurus, panah tanpa putus? Bukankah yang B
itu predesesornya juga yang D. C juga predesesornya untuk yang D. Kenapa kok di ini kok pakai garis putus-putus? Mana ke nomor 4 lagi, tidak ke 5 langsung. Kenapa? 1 menit. Biar nggak lebih dari jam 12 nanti. Kenapa? 1 menit ya. Nggak kelamaan nanti. Ayo lihat konsepnya. AOA itu apa? Activity on Arrow. Tidak ada kegiatan semu karena ada pekerjaan sebelum pekerja Mas TB. Tidak ada kegiatan semu karena telah ada pekerjaan sebelum D. Lah ya, ada pekerjaan sebelum D yaitu B dan C. Pertanyaannya, kenapa tidak dari nomor 3 langsung ke 5? Itu pertanyaannya. Kenapa? Kenapa? Pertanyaan pertama itu tadi. Pertanyaan kedua, mengapa di dalam garis ini diagram ini tadi AOA ada garis putus-putus panah, tanda panah putus-putus dari 3 ke 4? Mengapa? Pertanyaan nomor 2. 1 menit juga. Mengapa ada tanda panah putus-putus dari nomor 3 ke nomor 4? Mengapa tidak tanda lurus saja tanpa putus-putus atau nggak usah ada juga? Kenapa? Kembali ke soalnya, ke konsepnya. Kalau Anda ngarang kreatif nggak pada tempatnya, salah. Harus kreatif memikirkan jawabannya, tetapi yang benar. Masih dalam koridor teori konsepnya. Sudah pas. Nggak ada yang jawab ini, pada tidur semua. Udah 32, udah 2 menit. Pertanyaan pertama, mengapa tidak ada garis lurus dari nomor 3 ke nomor 5? Nah, untuk menggambarkan apa? Menggambarkan pekerjaan D. Ya, nanti kalau di sini ditulis ada garis lurus seperti ini, kemudian ada dikasih nama, ya, D misalkan, ya, D. Karena kan activity on arrow, activity-nya ada pada arrow ini. Maka ketika ada arrow di sini, maka ada namanya, nama kegiatannya. Dan ketika Anda ngasih garis yang tanpa putus-putus dari 3 ke 5, maka di sini ada kegiatan D di sini. Lah padahal di sini juga ada kegiatan D, ya kan? Maka D-nya ada 2, D-nya cuma 1. D-nya cuma 1. Jadi
hanya butuh satu garis panah tanpa putus-putus. Mau diletakkan 3 ke 5 boleh, tapi nanti tanda panahnya yang putus-putus dari 4 ke 3 boleh juga, seperti ini. Sekaligus menjawab pertanyaan kedua, tidak nyata antara pekerjaan yang C dan B ini, atau note 4 dengan 3 ini, ya, yang mana nanti keduanya ini bergabung jadi satu dulu, kemudian baru ke pekerjaan D. Pekerjaan D itu hanya bisa diselesaikan jika B sudah selesai dan jika C sudah selesai. Tidak bisa B selesai, C belum selesai, kemudian melakukan pekerjaan D, nggak bisa. Ini kan lihat, habis C selesai, B selesai, maka pekerjaan D dimulai. Tidak bisa C selesai menit ke-20, habis itu mengerjakan D, nggak bisa. Maka butuh tanda putus-putus ini untuk untuk menegaskan hubungan bahwa B-nya harus selesai dulu setelah C selesai, gitu. Kemudian baru D, gitu ya. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan atau diresapi. Nanti ada contoh lagi ini habis ini. Yang mana lebih mudah bagi Anda untuk menggambarkan, silahkan saja yang mana. Mau AON atau AOA, silahkan. Dari sisi sederhananya ya memang AON tadi itu langsung di note-nya. Jadi tergantung masing-masing. Ada yang lebih suka pakai AOA, ya monggo. Sama kok hasilnya. Kemudian waktu penyelesaian. Di sini ada 3 komponen waktu. Pertama, waktu optimis, dinotasikan dengan O, optimis. Waktu penyelesaian sebentar. Yang sering terjadi disingkat dengan S. Kemudian waktu penyelesaian pesimis, ya, P. Nah, besarnya waktu penyelesaian itu rumusnya adalah O ditambahkan dengan 4 kali S, 4 kali waktu yang paling sering itu terjadi, ditambahkan dengan waktu pesimisnya, kemudian dibagi dengan 6. Mengapa 6? Kan ini ada totalnya 6 buah ya, 4, 5, 6, maka dibagi dengan 6 rata-rata. Oke, itu rumus waktu penyelesaian ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang adalah penyelesaian proyeknya. Metode paling sederhana untuk mengetahui waktu penyelesaian proyek adalah dengan melihat jalur proyek dari pekerjaan awal hingga pekerjaan akhir. Jadi kalau kita mau mengetahui waktu penyelesaian proyek, kalau proyek mengerjakan apa ini, bersih-bersih kota ini Taipei habis kena typhoon, berapa lama? Nah, maka dihitung ini proyek membersihkan kota di hitung pekerjaan dari awal hingga selesai ya, dihitung semuanya. Lihat jejaring berbasiskan AON. Kalau melihat jalur yang menghubungkan, berarti antara dua peristiwa, kemudian ada garis yang menghubungkan kejadian paling awal sampai dengan kejadian akhir, maka itu dengan menggunakan jejaring AOA, Activity on Arrow. Ya, sama aja mau pakai AON atau AOA. Oke ya, kita praktek yang jejaring sekarang.
Perlu diketahui untuk menyelesaikan apa tadi itu waktu penyelesaian proyek, maka ada beberapa istilah. Yang pertama adalah early start. Ini start atau ya start paling awal dimulainya suatu pekerjaan. Kemudian earliest finish, itu waktu yang paling awal untuk diselesaikannya sebuah pekerjaan. Kalau tadi waktu paling awal dimulainya, ini bedanya di sini. Dimulainya karena start ya. Kemudian kalau finish, earliest finish, earliest itu yang paling awal, waktu paling awal yang bisa diselesaikan. Finish. Dimulai, starts. Kemudian kebalikan dari earliest start dan earliest finish. Untuk yang latest start, itu waktu yang paling akhir yang bisa dimulainya suatu pekerjaan. Kalau yang LF, saya singkat dengan LF, latest finish, waktu yang paling akhir untuk bisa diselesaikan sebuah pekerjaan. Sama aja ya, ini start, waktu yang paling akhir untuk bisa dimulai. Kapan saya bisa mulai lagi pekerjaannya? Ini udah mau maghrib misalkan. Nah, lihat jadwalnya dulu. Latest finish, waktu yang paling akhir untuk diselesaikan sebuah pekerjaan ya. Nah, itu pengertiannya EF, ES, LS, LF. Nah, ini ada data. Halo, yang nggak menjawab halo, asumsi saya sudah Halo Pak. pada tidur. Yang lain tolong dituliskan halo gitu ya. Kalau enggak berarti sudah tidur ini orang-orang, hanya masuk presensi tok baru wis rampung. Ada 8 kegiatan atau pekerjaan A hingga H. A hingga H ya. Kemudian semua pekerjaan ini tentu ada yang mendahului dan ada yang didahului. Tetapi ada juga yang tidak didahului dan tidak mendahului, yaitu yang tidak ada predecessor. Contohnya A ini. Si A ini tidak ada yang mendahului, maka predecessornya adalah nggak ada. Waktu menyelesaikannya ini optimisnya 2 hari, seringnya 3 hari, paling pesimisnya 4 hari. Sehingga ketemunya pakai rumus yang tadi, O plus 4S plus P dibagi 6 sama dengan 3. Ketemunya gitu ya. Kembali ke pekerjaan nanti. A tidak ada yang mendahului, B kemudian yang mendahului apa? A, ini di soal sudah ada, C yang mendahului A, D yang mendahului C, dan seterusnya ya. H yang mendahului E, F, G. Nah, jadi ini mau ngatur proyeknya. Nah, kalau kemudian kita gambarkan A mana A? Ini A. A tidak ada mendahului, maka tidak ada tanda panah yang masuk ke A. Ini sambil dibuka modulnya ya, karena kalau saya back di laptop lama. Buka di modul halaman 9.25 ya, 9.25. Pada tabel 9.3. Nah, A kan tidak ada yang mendahului A. Jelas ya? A tidak ada yang mendahului. Lihat tabel 9.25. 9.3 halaman 9.25 tabel 9.3. Nah, sambil dibuka juga 927.
Tapi kalau 927 di layar monitor sudah ada, silakan. Ya sama aja, mau lihat di modul juga boleh. Yang 9.25 itu memberitahukan di tabel, lihat tabel 3. B itu didahului oleh A. B didahului oleh A. Ya kan, benar kan? B didahului yang lain enggak? Enggak ada. Ya. Kemudian C didahului oleh apa? A juga. Nih, C didahului oleh A. Oke. Kemudian habis C kemudian D. D didahului oleh apa? D didahului oleh C ini. Nih. Tanda panahnya juga ada. Kayak gitu. Habis D kemudian E. E didahului oleh apa? E didahului oleh A, B, C. E didahului oleh A, berarti dari A langsung ke E. Didahului oleh B, B kemudian ke E, ya kan? Kemudian habis itu didahului oleh A, B, C, didahului oleh C. Nah, ada nggak garis lain yang masuk ke E selain A, B, C? Ada nggak? Ada nggak? Tidak, karena memang di soalnya tidak diketahui. Jadi ojo ngawur. Oh, habis D itu E, tak garis kayak ini. Salah. Ya memang habis D itu E memang, tapi di soal ini keterangan soalnya tidak begitu, ya. Jangan kok kemudian habis A ke B, habis A ke C, habis D A ke E. Lah soalnya piye delok C. Ya. Nah, kemudian D itu hanya didahului oleh C, hanya didahului oleh C. Nah, panah dari C keluar kemudian masuk ke D, itulah yang dimaksud predesor. Kemudian habis E, F. F lihat di tabel hanya didahului oleh A dan B, maka taruh sini F, ya, mau taruh di sini juga boleh, silahkan sama aja. F, ya, itu didahului oleh A, ini A, oke. Kemudian didahului oleh B, ini B, nih. Oke, ketemu kan F? Apa lagi? Ya sudah, cuma di soal 2. Oh enggak, sebelum F tuh E. Ya bener kalau itu huruf A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Itu kalau urutan. Ini dalam soal enggak? Habis E ke F enggak? Ya, sekali lagi lihat di soal. Habis F, G. Nah, G di soal itu yang mendahului adalah C dan D. Nah, ini G tulis dulu, yang mendahului adalah C dan D. Nih. Gitu. Jelas ya? Kemudian H ini yang mendahului E. Nih, E. Kemudian F, kemudian H. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan. Jadi kita membaca soal kemudian divisualisasikan atau bisa didelok, digambar dalam bentuk matrik tadi itu. Itu ceritanya. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, monggo silahkan. Nah, sekarang menghitung jalur kritis mana yang mau kita pakai, yang mana kalau kita memilih jalur kritis itu akan lebih ekonomis, waktunya lebih cepat, biaya produksinya juga lebih rendah dan seterusnya. Jadi lewat jalur kritis yang nanti kita cari itu kita bisa mengetahui jalur yang paling ekonomis, paling efisien dan tetap pada tujuannya. Ya, ini di soal udah diketahui. A itu 3 menit. Satuannya 3 menit ya. Satuannya apa? Oh, hari. 3 dari mana? Dari rumus yang tadi 4S plus O plus P dibagi 6. Ketemunya 3. Oke ya. Oke. Nah,
Kita mau ngitung nih penyelesaian project. Tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan. Semua konsentrasi, oke ya? Oke? Halo? Halo, 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 halo. Masih ya? Masih di tempat ya? Ini tidak susah. Hanya butuh kejelian. Kita mulai dari sebelah kiri. Sebelah kiri adalah ES, earliest start. Earliest start, ya. Earliest start. 0. 0 tambah 3 berapa? 3. Di sini earliest apa F? Earliest finish. Ya. Habis A kemudian ke B. Tadi 3 di sini 0 tambah 3 sama dengan 3, ya. Jadi si A ini butuh 3 apa tadi? Menit per hari? 3 hari untuk melaksanakan. Maka dari hari ke-0, kemudian hari pertama, kedua, ketiga, maka hari ketiga si A selesai dilaksanakan. Bacanya gitu, ya. Baca gambarnya gitu. Hari ketiga A sudah selesai. Kemudian setelah A selesai dilanjutkan dengan pekerjaan B. Kapan B dimulai pekerjaannya? Hari ke-3. Ya. Segera setelah selesai pekerjaan A dikerjakan pekerjaan B. Maka kapan memulainya? Earliest start-nya kapan? Earliest start-nya adalah 3 karena hari terakhirnya A adalah 3. B dikerjakan selama berapa hari? 2 hari. 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka B selesai pekerjaannya pada hari ke-5. Oke? Jelas ya? Earliest finish-nya, finish awalnya atau apa namanya, diselesaikan pada jadwal yang awal itu adalah 5, bahasa terjemahnya dari EF dan ES. Habis A tadi kalau Anda lihat di tabel, habis A itu kemudian juga mengerjakan C selain B, juga E, juga F nanti, gitu ya. Nah, kapan dimulai pekerjaan C? Sekarang saya pindah ke C. Ya, segera setelah selesai si pekerjaan A. Ya, pekerjaan A selesai pada hari ketiga. Karena C, lihat di tabel 9.3 tadi bahwa C itu predecessornya adalah A. C predecessornya adalah A, maka segera setelah selesai hari ketiga maka dikerjakan C. Oke? Ya. Nah, kapan selesainya? Nah, C butuh 4 hari pengerjaannya. Maka 4 hari tambah hari ketiga dia mulai, maka earliest finish-nya 7, hari ke-7. Mau ngerjakan D dulu boleh, mau ngerjakan E dulu juga boleh. Oke, urut abjad. Oke ya. Habis C kemudian ke D. Tadi C selesai pada hari ke-7, maka D dimulai pada hari ke-7. Oke ya. Kemudian ditambahkan dengan 5, karena masa pengerjaan untuk yang D itu 5, maka selesai pada hari ke-12. Oke. Nah, kemudian pindah ke E. Nah, E ini tanda panah yang masuk ada 3. Dari C, dari A, dari B. Kalau yang lain itu cuma 1. C dari A saja, B dari A saja, D juga dari A saja. Maka untuk yang ini, yang E ini, E untuk kapan dimulainya pekerjaan yang E? Apakah
setelah selesai A, yaitu hari ketiga, berarti di sini tulis 3. Apakah setelah pekerjaan B selesai, kemudian dituliskan di sini berarti mulainya adalah 5, ataukah yang C? C kan apa? 7. Yang mana? Pilih yang paling lama. Mengapa? Karena ingat, lihat di tabel 9.3. 9.3 pekerjaan yang itu didahului oleh A, B, dan C. Tidak bisa hanya didahului oleh A tok. Kalau didahului A tok, maka di sini bukan 7 tetapi 3. Oke. Kalau hanya didahului oleh pekerjaan B saja yang E itu, maka di sini adalah berapa? Earliest startnya berapa? 5. Karena hanya didahului oleh B seandainya. Tapi kan tidak. Ini didahului oleh C, B, dan A. Artinya apa? Ke semua tugas tadi, ke semua pekerjaan tadi, baik itu A, B, dan C, harus selesai semua dulu baru bisa mengerjakan yang E. Contoh kayak tadi yang mobil. Pekerjaan yang D memasukkan mobil ke garasi. Maka harus selesai dulu pekerjaan yang membersihkan bagian dalam. Pekerjaan bagian pembersihan bagian luar juga harus selesai dulu. Nggak boleh dimasukkan lagi mobilnya kalau belum selesai B-nya dan C-nya. Nggak bisa salah satu, B-nya selesai kemudian masukin, atau C-nya selesai kemudian masukin ke garasi. Nggak boleh, harus dua-duanya, karena memang soalnya begitu. Jangan ngeyeli, ya nggak apa-apa Pak, itu hujan kok, biar nggak tambah kotor, tak masukin. Itu ngeyel lagi, itu tidak lihat soal. Sekali lagi lihat soal. Soalnya di 9.3 E itu yang mendahului adalah A, B, dan C. Jadi harus semuanya sudah selesai. Ketika menit ketiga, maka B dan C belum selesai. Ketika hari kelima, maka A sudah selesai, B sudah selesai, tapi C belum selesai. Ketika C sudah selesai hari ke-7, maka otomatis A dan B sudah selesai. Maka kita gunakan yang 7. Oke, jelas nggak? Jelas ya? Kalau ini jelas, maka saya akan melanjutkan dengan cepat. Jelas nggak? Jelas. Oke ya? Jelas. Maka E kapan? Mulai hari ke-7 dikerjakan selama 4 hari, selesai pada hari ke-11. Kemudian habis dari E, kemudian F. Ya. F itu yang mendahului B dan A. Jangan ngeyeli lagi, oh F itu yang mendahului E. Oh, E ra ono kok iki garis C. Lihat di soal. Ya memang huruf F itu didahului oleh E. Tetapi di dalam soal ini tidak didahului oleh E. Sekali lagi ya, karena ada gejala-gejala kayak gitu cara menjawabnya. Ngarang, kawan. F didahului oleh A dan B. Mana yang dipakai? Yang 5 punyanya B atau yang 3 punyanya A? Tentu karena syaratnya adalah harus selesai A dan B, maka yang dipakai yang punyanya B, ya kan? Hari kelima ditambah 2 hari pengerjaan, maka sama dengan 7. Habis F selesai, kemudian yang belum dikerjakan G dan H. H terakhir dikerjakan karena ada banyak arrow, ada banyak panah. Kita selesaikan G dulu. Nah, G ini yang mendahului adalah C dan D. Yang kita pakai 7 atau 12? Ya 12, karena sudah selesai yang D-nya dan C-nya otomatis. Maka G selesai pada hari ke-19. 12 tambah 7 19. Nih, 19 ya. H
H kapan dimulai? Nah, ini pertanyaannya. Sama dengan pertanyaan tadi. H didahului oleh F, E, dan G. Tentu harus semua sudah selesai. Maka ketiganya selesai pada hari ke-19. Kalau hari ke-7 baru yang selesai F saja. Kalau hari ke-11 yang selesai adalah E dan F. Tapi kalau hari ke-19 yang sudah selesai G, E, F, maka baru bisa dilakukan pekerjaan H. Gitu. Jadi yang dipakai adalah yang setelah G selesai, 19 tambah 4, 23. Ini ngitung maju. Yang mana didapatkan dengan ES dan EF, earliest start, earliest finish. Nah, setelah itu kita hitung mundur. Nah, ini tadi kan sudah selesai ya. Kebablasan lagi ngeklik. Sebentar, saya balikin lagi. Oh, enggak kebablasan. Ini tadi sudah. Sekarang pada slide ke-13. Tolong perhatikan. Tadi belum selesai, soalnya belum selesai dikerjakan. Belum selesai. Nah, sekarang hitung mundur. Kalau dari A ke pekerjaan selesai, dari pekerjaan awal hingga pekerjaan akhir. Nah, sekarang ngitungnya dibalik mundur. Ya. Tadi diketahui ini ya tadi 23, hari ke-23 itu selesai. Nah, maka kita tetapkan yang tadi earliest finishnya tadi 23. Sekarang kita tetapkan earliest finishnya ini yang 23 juga sebagai latest finish. Finish yang lambat. Untuk H 23, hari 23 kan earliest finishnya. Kapan paling akhir itu dimulai pekerjaan H? Nah, cara bacanya gitu. H selesai pada hari ke-23. Kapan H dimulai paling akhir? Maka hari ke-23 dikurangi 4 hari pengerjaan, ketemulah 19. Yang ini ya, bukan yang ini. Kalau yang ini yang tadi earliest start tadi. Ini earliest start. Ya. Ini earliest start. Ini earliest start. Oke. Ini latest start. Bisa dilihat gambar di ini. Ini earliest, yang ini earliest finish. Yang ini latest finish. Gitu ya. Nah, tadi udah ketemu 23 dan 19 yang sini, yang earliest start dan earliest finish. Udah kan ya? Nah, sekarang kita ngitung mundur ya. Menghitung LS dan LF-nya. LF-nya latest finish-nya ngitungnya dimulai dari H karena ngitungnya mundur ya, dari H ke A. Latest finish-nya itu sama dengan earliest finish. Ya. Ini 23. Nah, pertanyaannya kan gini. Atau cara bacanya gini. H itu harus sudah selesai pada hari ke-23, maka kapan dimulainya paling lambat? Paling lambat dimulai pekerjaannya pada hari ke-19. Mengapa? Karena 23 dikurangi 4 hari pengerjaan, butuh 4 hari, maka hari ke-19. Oke ya, jelas ya. Nah, kemudian
19 yang latest start itu menjadi latest finishnya ya, menjadi latest finishnya G, F, dan E. Karena dari dari H ini ya, dari H ini didahului oleh G, E, dan F. Yang mana kesemuanya harus sudah selesai dulu, gitu kan ya. Nah, yang ini 19 ini latest startnya itu menjadi latest finishnya. Jadi di sini. Oke ya. 19. G maksimal harus sudah selesai pada hari 19. Kapan G paling lambat dimulai? Maka 19 kurangi 7, 12. Ini paling lambat. Latest startnya. Nah, kebetulan sama dengan earliest startnya. Ya. Earliest startnya sama. Ini juga latest startnya kebetulan sama dengan earliest start, earliest finish, earliest finish. Earliest finishnya sama dengan latest finish, ya. 12 ketemu, kemudian G ini didahului oleh apa? D dan C. Oke. Nah, kalau untuk yang D di sini ini mengambil dari mana? Mengambil dari LS tadi, kayak ini LS menjadi LF. LS menjadi LF. Sama latest startnya di sini menjadi sini latest finishnya. Jadi D atau G ini didahului oleh pekerjaan D. Nah, supaya bisa lancar, begitu selesai kemudian mengerjakan D, maka kapan D itu harus terakhir selesai? Ya, ini tadi 12. Begitu selesai D langsung G dikerjakan. Nah, kapan dia terakhir dimulai? D-nya itu maka 12 kurang 5 sama dengan 7. Cara yang sama, ini dari 7 ke sini jadi 7. Nih dari 7 sini. Nah, ya. Oke. 7 kurangi 4 sama dengan 3. 3 A juga harus selesai paling lambat hari ketiga. Ya, karena untuk mempersiapkan C ya, maka dia harus selesai pada hari ketiga. Kemudian dimulai kapan? Hari ke-0. Ini jalur yang pertama. Jalur kedua di sini tadi didahului oleh F juga selain si G. Maka hitung di sini 23 tadi dimulai paling akhir hari ke-19, maka di sini tulis 19. Kemudian F harus sudah selesai pada hari ke-19. Kapan paling lambat F dimulai? Maka 19 kurangi 2 sama dengan 17. Oke? Ya. Nah, itu yang F. Kemudian yang E sama. Ini harus dimulai harus dimulai pada kapan? Yang E ini pada hari ke-19 sama dengan ini. Supaya apa? Supaya F H ini bisa dikerjakan. Maka 19 hari ke-19 harus sudah selesai pekerjaan E. Kapan pekerjaan E dimulai? Ya 19 kurangi 4 sama dengan 15. Oke? 15 di sini. 15. Oke ya. Nah, kemudian F itu didahului oleh A dan B. Nah, sementara B ini juga mendahului F dan E. Maka pilih yang mana? Ya, pilih yang mana? Yang LS ini ke sini
atau yang ini ke sini. Nah, yang mana? Pilih yang E. Jadi pekerjaan B, ya, pekerjaan B itu bisa paling lambat selesai dikerjakan itu hari yang ke-15. Hari yang ke-15. Hari yang ke-17 bisa nanti, tapi nanti malah jadi molor di sini. 17 tambah 2. Ini nanti E-nya jadi molor. Kalau Anda pilih di sini yang 17, seandainya Anda milih di sini bukan 15 tapi 17, maka B habis B kan F. Udah benar dia, 17 tambah 2 19. 19 ini digunakan H. Tapi untuk jalur yang sini kita lihat, seandainya yang B ini Anda gunakan yang 17, ini Anda gunakan yang 17, ya, yang 17 di sini. Jadi 17 gitu ya. Bukan 15. Maka apa? E ini dimulai paling lambat hari ke-17 juga. Ya kan? Mengapa? Ya, karena kan E itu setelah B. B selesainya hari 17. Maka 17 tambah 4 di sini berapa? 21. Loh. Sini 21. 21 di sini padahal H menghendaki paling lambat latest start, paling lambat sudah start, paling lambat sudah dimulai itu hari ke-19, bukan ke-21. Maka dipakai yang kecil. Kalau mundur dipakai yang kecil. Kalau tadi pas ke maju, ngitungnya maju pakai yang besar, ya kan? Masih ingat ya? Kalau pas mundur gini pakai yang kecil sini, supaya nanti ketika maju juga sama dengan ini. Maka kita pakai yang 15, bukan yang 17. Jelas ya? Jadi bukan yang 17. Pakai yang 15. 15, hari ke-15 sudah selesai. Maka kapan B harus segera dimulai paling lambat? Ya 15 kurangi 2, 13. Oke. Ini ada A, ada C, E, ada B. Ya kan? Ada C, E dan B. Di sini latest startnya. Latest startnya 13. Ini latest startnya 15. Ini latest startnya 3. Yang di A yang dipakai yang mana? Nah, yang paling kecil. Nih, dari sini ke sini. Nah, ini. Itu ya. Yang ini juga nih dari sini ke sini. Gitu ya. Oke, kalau mundur pakai yang kecil, maju pakai yang besar. Nah, jalur di mana ketika maju dan mundur itu penghitungannya itu sama. Jadi LS sama dengan ES dan EF sama dengan LS. Contoh ini 19 19, 23 23, 12 12, 12 12 12, 77 77, 33 33. Maka itulah yang disebut dengan jalur kritis. Jelas? Kalau yang ini kan tidak sama. 7 19, 5 17, 19 11, 5 15. Ini kan nggak sama. Maka ini bukan jalur kritis. Nah, jalur kritis ini itulah jalur yang kita pilih. Karena ketika kita mengerjakan proyek, kita pengen pekerjaan dari A sampai H selesaikan ya. Nah, kita mulai pekerjaannya itu sesuai yang jalur kritis. Itu akan paling ekonomis, paling cepat, paling efisien. Paling efisien. Paling efisien. Ya. Kalau ini tidak efisien. Jadi jalur kritis ini jalur yang semestinya dipilih karena itu yang paling efisien.
Gitu. Jadi jalur yang dipilih adalah A, C, D, G, H. A, C, D, G, H. Ada pertanyaan silahkan. Saya kasih waktu istirahat 1 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan silahkan. 1 menit. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Kegiatan belajar 3 yaitu tentang percepatan proyek. Jadi kalau tadi ada proyek yang kita pilih adalah jalur A, C, D, G, H. Kemudian kita mau mempercepat. Bisa nggak kita percepat? Nah, ada pedoman untuk melakukan percepatan proyek. Yang pertama adalah tentukan jumlah percepatan yang dikehendaki. Kalau tadi misalkan 23 hari ya. 23 hari. Kemudian mau dipercepat menjadi berapa hari? Misalkan jadi 19 hari atau 18 hari saja di contoh soal. Nah, tentukan percepatannya. Kemudian langkah kedua, identifikasikan pekerjaan yang ada dalam jalur kritis. Tadi pekerjaannya apa aja, di mana aja, A, C, D, G, H ya. Kemudian yang ketiga, identifikasikan semua biaya persatuan waktu dari semua pekerjaan di jalur kritis. Di jalur kritis yang tadi A, C, D, G, H tadi, itu kita hitung, kita identifikasikan biaya persatuannya berapa. Kemudian yang keempat, perhatikan apakah setelah kita percepat, jalur kritisnya masih tetap kritis enggak? Jalur kritisnya kan tadi A, C, D, G, H. Setelah dipercepat dari 23 hari menjadi 18 hari, masih tetap kritis enggak? Masih tetap A, C, D, G, H itu masih tetap jalur kritis enggak? Kalau jalur kritisnya berubah jadi misalkan A, B, E, F, H misalkan, maka kan udah enggak jalur kritis lagi A, C, D, G, H. Nah, maka tidak bisa dilakukan percepatan proyeknya. Percepatan proyek bisa dilakukan setelah kita hitung ternyata jalur kritisnya itu masih tetap sama. Jalur kritisnya tetap kritis. Gitu. Ya. Oke, kita praktekkan. Ya, langkah pertama, tentukan percepatannya. Tadi 23 ya. 23 sekarang menjadi 18 hari. Berarti maju berapa hari? Maju 5 hari ya. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya, maju 5 hari. Nah, kemudian langkah kedua, identifikasikan pekerjaan di dalam jalur kritis. Dalam jalur kritis. Ini pekerjaannya, apakah kritis? A? Ya, kan tadi A, C, D, G, H kan. B tidak, C ya, D ya, E, F tidak, G, H ya. Oke. Nah, kemudian kita tetapkan langkah ketiga tadi, menetapkan identifikasikan biaya persatuan nya ya. Ini persatuannya. Dan ini jumlah yang bisa dipercepat.
3 jadi 1 hari, 2 bisa jadi 1 hari, 4 bisa jadi 2 hari, 5 percepatannya 2 hari. Nah, percepatannya 2 hari, tidak menjadi ya. Ini maksudnya percepatannya sebesar 1 hari, bukan 3 jadi 1 hari, bukan, tapi 3 bisa dipercepat 1 hari sehingga 3 bisa dalam waktu 2 hari. A bisa dalam waktu 2 hari karena dipercepat 1 hari. 5 dipercepat 2 hari berarti bisa dalam waktu 3 hari. Gitu ya. Oke. Nah, biaya percepatannya adalah 60.000 per hari. Ini per hari. Per hari ya. HR hari. Pakai bahasa Indonesia HR, bukan hours, jam. Dan seterusnya, ini jumlah-jumlahnya. Oke. Kemudian kita mau hitung. Nah, langkah ke selanjutnya, ngurutin biaya dari termurah di pekerjaan kritis. Jadi diurutin biaya termurahnya ini. Termurahnya diurutin dari yang paling murah 10, 25, 45, 60, 75. Jadi tidak urut lagi pekerjaannya karena ngurutin dari biaya paling kecil. Kalau tadi A, C, D, G, H, sekarang karena diurutin dari sisi biayanya, maka urutannya G, D, C, A, H. Ya. G, D, C, A, H. Ini ngikutin. G itu tadi berapa hari? G Anda lihat di tabel 9.5. G itu kan 7 hari. Nah, G 7 hari. Jadi ngikutin ranking biaya termurah. Ini 10 adalah G, ya udah ini 7, ini 2, ini 2. Jadi 7 hari percepatannya 2 hari, maka hasil percepatannya jadi 5 hari. Jadi G itu bisa dikerjakan dalam waktu 5 hari. Habis itu biaya yang paling murah selanjutnya adalah yang 25. Mengapa diurutin dari kecil? Ya kita kan pengennya mengeluarkan biaya sekecil-kecilnya, mendapatkan semaksimalnya. Itu kan teori ekonomi ya. Nah, maka diurutin dari kecil. Gitu. Ya. Dia percepatannya sebanyak 2 hari. Oke. Kemudian yang D itu yang terkecil kedua, dia 5 hari. Percepatannya 2 hari, maka si D ini bisa dikerjakan dalam waktu 3 hari karena bisa dipercepat. Habis itu yang terbesar ketiga adalah C. C itu 4 hari. Percepatannya berapa? Di soal itu C 4 hari itu bisa dikerjakan bisa dipercepat 2 hari. Ya. Lihat di 9.5. 9.5 percepatan untuk yang C itu 2 hari. Ya kan? Bener nggak? Bener ya? Nah, kenapa di dalam tabel ini dituliskan C itu percepatannya sehari? Kenapa? Ayo, biar nggak ngantuk, tolong dijawab. Kenapa ini dituliskan 1 hari? Padahal di dalam tabel 9.5 nomor 3 itu C itu percepatannya bisa hingga 2 hari. Tapi kok kenapa ini ditulis 1 hari? Kenapa? Oh, salah ini. 1 hari ini harusnya 2. Bisa, silahkan jawab kayak gitu. Yang jelas ini tulisannya kok di sini 1 hari. Kenapa? Silahkan jawab. 1 menit. Halo? Halo? Kenapa ditulis 1 hari? Karena udah dipakai yang depan ya, Pak. Pakai yang depan ya. Apa depannya?
Apa depannya? C kan 4 hari, terus kurangin 2 hari. Depannya kan selesai kan 3 hari. Oke, jawaban yang lain silahkan. 4 hari dikurangi 3 hari. Bukan karena itu. Bukan. Udah ya. Oke, karena waktunya kita usahakan jam 12 sudah selesai. Ini masih ada satu pokok bahasan lagi. Ingat, di soal tadi disebutkan percepatan itu 5 hari. Kita mau menghemat dari 23 hari menjadi 18 hari. 23 hari menjadi 18 hari itu sama dengan menghemat 5 hari. Menghemat 5 hari, benar nggak? Nah, benar kan? Nah, kan sudah disumbang 5 hari itu sudah disumbang oleh G, itu 2 hari. D itu juga 2 hari. Maka C cukup sehari. Karena kan kalau dijumlahkan 2 tambah 2 tambah 1 kan sama dengan 5. Anda diminta untuk menghemat 5 hari. Yang G Anda bisa menghemat 2 hari. Dari pekerjaan D Anda bisa menghemat 2 hari. Nah, kita targetkan kan 18 hari. Maka cukup menghemat 1 hari lagi. Kalau Anda menghemat di sini sesuai dengan kemampuan, mampu sebenarnya 2 hari, maka di sini nanti jadinya 17 hari. Padahal kita nargetinnya di sini adalah 18 hari. Di soal ditetapkannya kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita hitung lagi. Kita hitung. Tadi kita ganti yang tadi, yang jalur kritis tadi. Yang jalur kritis tadi di sini A jadinya C. Ini yang 5 hari bisa dibagi untuk pekerjaan apa aja. Mbak ini tanya, ya untuk GDC ini karena kan diurutin berdasarkan biaya percepatan. Jadi setelah diurutin dari biaya percepatan yang paling murah ke yang paling lambat, paling mahal, kemudian kan berdasarkan biaya yang paling murah itu urutannya jadi GDC AH. Nah, kita mulai 5 harinya itu dimulai dari itu. Ini dipercepat 2 hari, dipercepat 2 hari. 2 harinya dari mana? Dari soal. 2 harinya dari mana? Dari soal. Kalau ini 1 hari padahal 2 hari bisa. Ya karena butuhnya 5 hari. Ngapain kita percepat 2 hari? Kayak gitu ya. Nah sekarang A itu 3. Tetap A itu tetap 3. H tetap 4. Nah, C, D, G ini jadi 335. C, D, G ini 335. Waktunya, waktu pengerjaannya 335. Jadi disingkat ya, tidak 754 tapi sekarang jadi 335. Maka ketika kita membuat di matrik ini C, D, G itu waktunya 335. Ini kan yang tadi percepatan proyek yang tadi. Nah, ini belum diedit ini kayaknya nih. Sebentar. Nah, silahkan lihat di gambar 9.9. Ini belum saya edit, ini saya kopas tapi belum saya edit. Tadi kan udah dipercepat. Yang dipercepat adalah CDG ya. CDG di sini tidak lagi menjadi 7 tapi jadi 5 kan, udah dipercepat menjadi 5. Dipercepat 2 hari kan. Kemudian yang C tadi dipercepat 1 hari menjadi 3. Ini ya.
Kemudian yang D dipercepat 2 hari menjadi 3. Ini belum tak edit ini. Tak copy yang tadi belum diedit. Kemudian dihitung dengan cara yang sama tadi, maju mundur. Cantik. Kemudian ketemu ternyata yang tadinya jalur kritis di sini masih tetap jalur kritis. Kalau demikian hasilnya, maka jalur ini bisa dipercepat. Tapi kalau hasilnya ternyata jalur kritisnya berubah, misal loh ya, jalur kritisnya itu lewat sini, kemudian sini, kemudian sini, yang tadinya ini sekarang jadi ABFH, maka tidak bisa dipercepat. Yang tadi yang aslinya itu kan ACDGH, sekarang kok jadi ABFH, berarti nggak bisa dipercepat. Karena ketika yang awal ini yang yang efisien, gitu ya. Oke? Jadi cara mempercepatnya gitu, urutkan dari pekerjaan yang paling murah dulu, karena kita bisa lebih irit ketika melakukan percepatan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, bahasan terakhir itu adalah kendala sumber daya. Ada beberapa kendala di dalam penyelesaian proyek itu terkait sumber daya. Juga bisa terkait kendala teknis yang nggak bisa melaksanakan. Anda punya proyek bangunan atau proyek IT, proyek dapat proyek pesanan kaos konveksi tapi nggak bisa membuatnya, yaitu ada kendala teknis. Mungkin karena alatnya yang nggak ada, mesinnya yang nggak mencukupi, kendala teknis. Sumber daya bisa sumber daya manusia atau sumber daya yang lain, modal. Maka kalau sumber daya manusia kita bisa menyelesaikan salah satu alatnya, yaitu dengan Gantt chart. Contoh ya, ini ada pekerjaan A sampai H, waktunya ini, kemudian sumber daya yang dibutuhkan ini. Oke ya, nggak usah saya baca. Pekerjaan A sampai H, waktunya adalah ini, sumber daya yang dibutuhkan 8, 6 dan seterusnya sampai sini. Oke ya. Nah, ini kemudian tadi disebutkan Anda lihat di tabel ya, ini datanya masih sambungan dengan yang tadi, sambungan dengan yang soal tadi. Oke. Pekerjaan A itu 3 hari, nih, set, kan? Kemudian pekerjaan B itu bisa dikerjakan dalam 2 hari, ini ya, 2 hari pekerjaan B. B 2 hari. Kemudian pekerjaan C dalam waktu 4 hari, ini 4 hari disilang-silang. Ya. Nah, antara silang dengan jumlah yang warna pink ini sama, ini silangnya 3, jumlah warna pink 3. Ini C jumlahnya 4, warna pinknya 4. Kemudian D jumlah pinknya berapa ini? 5. Kemudian silangnya juga 5. Kemudian G ini jumlahnya juga sama, maka ini adalah jalur kritis. Sementara yang B ini pekerjaan bisa dilakukan 2 hari, tetapi ini dalam waktu rentangnya bisa sampai hari ke-15. Itu yang enggak kritis. Tadi lihat di di soal yang misalkan di gambar 9 titik piro? 9.7 halaman 9.31. 9.31. Kalau Anda lihat B itu
dikerjakan selama 2 hari. Nah, B itu 2 hari, tetapi waktu penyelesaian paling lama sampai hari ke berapa? Hari ke 15. Anda lihat di diagram yang 9.31. 9.31. Ya, lihat 9.31. Ya, 9.31. Yang B itu selesai paling lambat, itu bisa dikerjakan paling lambat pada hari ke-15. Sementara dia sebenarnya bisa dikerjakan dalam waktu 2 hari. Nah, kalau yang pas ini antara silang dan warna pinknya itu sama, maka itu yang jalur kritis. Nah, terkadang ada kendala sumber daya. Misalkan tadi ada data yang A sumber dayanya 8 ya. Di soal tadi halaman 9.51, A sumber dayanya 8 per hari. Jadi A 8 per hari. Ini soalnya sudah kita masukkan. B 3 per hari. Nih, di sini ya. 8 per hari, ini B 3 per hari. C 9 per hari, D 6 per hari, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita total, maka ini yang A ini 8. Kemudian yang ini hari keempat itu kalau kita total 12. Hari kelima kita total 12, hari ke-9 kita total 12, hari ke-6. Hari ke-7 juga 12. Karena dijumlah ya. Ini 8, 9 sampai 12 juga kalau di total ini 9 hari, kalau di total ini 6 hari. Gitu ya. Karena di total. Nah, seandainya ini ada keterbatasan sumber daya. Kita punya keterbatasan sumber daya. Tadi di soal lihat halaman 9.51 yang mana itu tabel, lihat tabel 9.7. Di situ disebutkan bahwa maksimal sumber daya adalah berapa? 9 per hari. Maksimalnya kan pada titik 9 ya. Maksimal 9 per hari. Maksimal. Sehingga di sini kita ketahui ada yang di luar 9, ada yang di atas 9. Padahal maksimalnya 9. Jadi seandainya diketahui bahwa paling besar yang kita punya adalah 9. Nah, ternyata ketika kita lakukan pematrikan kayak gini, dipetakan dengan peta Gantt chart, peta Gantt yang menemukan adalah si Gantt ini. Nah, ini untuk yang hari keempat hingga ketujuh ini di luar kemampuan kita. Kita nggak kuat bayarnya karena kita maksimal bisanya 9 hari. 9 rupiah misalkan, atau 9 dolar. Ini 12. Maka kita perlu merelokasi yang 3, yang B ini kan bisa dipindah nih, bisa ke sini. Ya kan? Bisa ke sini. Kan dia bisa dikerjakan dari paling awal hari keempat, paling akhir hari ke-15. Benar nggak? Maka bisa kita geser-geser, dan inilah jadinya. Kalau yang lain kan nggak ada masalah, 8 hari nggak ada masalah. Ini 8 hari kan udah nggak ada masalah. 9 hari kan nggak ada masalah, 6 hari apalagi, ya kan? Nah, maka kita bisa geser. Yang B ya, itu dikerjakan mulai hari ke-8 dan ke-9. Kemudian yang E digeser dikit, yang E juga digeser. Kenapa kok yang E dan F juga digeser?
ini pertama kan tadi di sini yang F, sorry. Yang E juga pertama tadi di sini, ya kan? Kenapa kok enggak yang B ke sini aja? Ke sini aja. Habis selesai ini. Ini ya, saya liatin lagi. Nih, yang tadi yang 12. Nih. Kenapa kok enggak yang B ini? Pindahin ke sini aja. Sini. 3, terus ini 3. Kan masih dalam rentang dia hari ke-4 sampai ke-15. Tapi kenapa kok di sini dia? Kenapa? Ya karena kan ada syarat tadi bahwa pekerjaan F itu tadi, pekerjaan F, ingat itu ada predesesornya, ada pekerjaan yang mendahului. Pekerjaan F itu didahului oleh pekerjaan B. Nih, pekerjaan F itu didahului oleh pekerjaan B nih. Ya kan? Pekerjaan E, lihat di matrik, juga didahului oleh pekerjaan B juga. Nih. Nah, sehingga nggak bisa kalau kemudian ini langsung pindah sono, harus sesuai dengan urutannya. Nah, ketika udah disesuaikan dengan urutannya, maka sekarang udah bisa, ya, udah bisa untuk melakukan perhitungan lagi. Nih, maksimal 99999, nggak ada yang lebih dari 9. Kayak gitu. Kalau ada pertanyaan silakan. Halo. Jam 12 kurang 20. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, besok saya tanya. Insya Allah besok kalau tolong diingatkan juga ya. Besok saya kasih tugas yang ketiga, tugas terakhir, tugas komprehensif untuk mempersiapkan teman-teman untuk UAS. Nanti dikirim lewat seperti biasanya ya. Insya Allah besok, sekarang udah malam, besok aja lah ya. Tolong diingatkan kalau misalkan sampai sore atau apa kok belum ada, atau malam belum ada, tolong diingatkan saya. Kayak gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Tidak, Mbak ini enggak, Mbak saat ini enggak, Mbak Nurul enggak. Oke, ya sudah. Oke, kita tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini modul terakhir, termasuk juga pertemuan online terakhir. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada kurang-kurangnya, kurang jelas atau apa, saya juga mohon maaf. Nanti kalau misalkan ada yang tanyakan lagi silahkan di offline juga boleh. Gitu ya. Nah, terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Saya akhiri. Kita tutup dengan doa. Saya persilahkan. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.